Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Rahma Fauzia. Di sini saya akan menyampaikan atau berbagi sedikit ilmu psikologi positif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester psikologi positif yang diampu oleh Ibu Qurrata A'yun. Pernahkah kalian merasa sulit melupakan kesalahan orang lain? Atau mungkin masih menyimpan rasa sakit hati yang bikin hidup terasa berat? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu intervensi psikologi positif yang powerful banget nih, yaitu forgiveness atau pemaafan. Dalam psikologi positif, forgiveness bukan cuma sekedar memaafkan loh, tetapi lebih tentang melepaskan beban emosi negatif yang kita tanggung. Jadi, apakah kalian siap untuk belajar cara membebaskan diri lewat pemaafan? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai forgiveness, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih forgiveness itu. Menurut psikologi positif, forgiveness adalah suatu proses sadar untuk melepaskan rasa dendam, marah, atau keinginan membalas terhadap orang yang menyakiti kita. Menurut pakar forgiveness yaitu Robert Enright, menyatakan bahwa pemaafan adalah pilihan untuk berdamai dengan masa lalu. Forgiveness adalah sebuah perjalanan yang melibatkan 4 fase, di antaranya yaitu yang pertama ada uncovering, menyadari dampak emosi negatif dari luka hati. Yang kedua ada decision, memilih untuk memaafkan. Yang ketiga work, berusaha memahami pelaku dan konteksnya. Dan yang terakhir ada deepening, menemukan makna dan pertumbuhan pribadi. Jadi, forgiveness bukan tentang melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, akan tetapi tentang memilih untuk tidak lagi membiarkan rasa sakit tersebut mengontrol hidup kita. Kenapa sih forgiveness itu penting untuk kesejahteraan psikologis manusia? Riset membuktikan bahwa memaafkan dapat menurunkan kortisol atau hormon stres dan gejala kecemasan. Selain itu juga dapat meningkatkan resiliensi, kemampuan bangkit dari kesulitan, membantu kita untuk memperbaiki hubungan sosial karena kita jadi lebih terbuka, dan dapat meningkatkan subjective well-being alias rasa bahagia sehari-hari. Contoh nyata yang diambil dari Journal of Health Psychology menunjukkan orang yang memaafkan memiliki kualitas tidur lebih baik karena pikiran mereka menjadi lebih tenang. Gimana sih cara mempraktekkan forgiveness dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah simple yang bisa kalian coba. Yang pertama, acknowledge the hurt. Akui rasa sakitmu, jangan dipendam. Yang kedua, shift perspektif. Coba lihat dari sudut pandang pelaku. Misalnya, mungkin dia juga sedang merasa stres saat itu. Yang ketiga, write to release. Tulis surat atau jurnal untuk menuangkan emosi kalian. Dan yang terakhir, small steps. Coba untuk mulai dari hal kecil seperti memaafkan teman yang meng-cancel janji untuk main. Nah, kira-kira ada nggak sih pengalaman pribadi aku dalam memaafkan orang lain? Tentu saja pasti ada dong. Saya sendiri pernah mengalami masa ketika dikhianati oleh teman dekat. Awalnya, saya merasa marah dan kecewa, bahkan sulit untuk mempercayai orang lain lagi. Namun, setelah belajar memaafkan, saya merasa lebih tenang dan bisa kembali membangun hubungan yang sehat, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Proses memaafkan memang tidak mudah, akan tetapi hasilnya sangat membebaskan hati dan pikiran kita. Jadi teman-teman, forgiveness adalah hadiah terbesar untuk diri sendiri. Dengan memaafkan, kita bukan hanya memberikan kedamaian untuk orang lain, tapi juga membebaskan diri dari belenggu emosi negatif. Bayangkan, dengan satu langkah memaafkan saja, kita bisa hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih sehat baik secara mental maupun fisik. Jadi, mulai hari ini, yuk kita coba praktekkan forgiveness dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari memaafkan diri sendiri, lalu perlahan-lahan memaafkan orang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menginspirasi dan membantu teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bahagia. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.